Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal muqsirat wa ansha'a habba wan nabat wa qadral arzaq wal aqwat wa ataba 'alal a'mal salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin lil mu'jizat adh-dhahirat alladhi hasala min nurihi wujud al-kainat wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya agungkan, segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Mahdi bin Hamzah Al-Sigaf. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Zain bin Idrus bin Abdullah Al-Idrus. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Sahibul Majlis Al-Habib Hashim bin Hussein Al-Habsyi, dan seluruh para habaib-habaib yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada antum semuanya. Kita doakan habaib-habaib kita, Allah Subhanahu wa taala sehatkan rohani dan jasmaninya, Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya, Allah teguhkan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pemuda pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya ingin menyampaikan sesuatu, tolong didengarkan baik-baik. Tolong jangan ada yang ribut. Disebutkan dalam suatu makalah, wa mimma yurithu khusu'ul khatimah kathirul kalam fil majlis. Di antara sebab seseorang itu matinya su'ul khatimah, matinya jelek, tidak baik, adalah orang yang paling banyak ngomong dalam majlis. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah, dengarkan. Ada satu riwayat. Kita malam hari ini belajar bagaimana mencintai Nabi Sayyidina Muhammad. Jangan jadikan setiap waktu yang kita lalui, baik itu yang berlalu saat ini ataupun waktu yang akan datang, jangan sampai waktu itu kita tidak mengenal dan menambah pengenalan kita kepada Nabi Muhammad. Orang yang rugi di dunia, orang yang celaka di dunia, Allah berikan waktu, kesempatan untuk lebih mengenal Allah dan Rasulnya, tapi waktu dan tempat itu serta keadaannya, kesempatannya tidak digunakan untuk mengenal Habibuna Muhammad. Jadi jangan sampai engkau duduk di majelis, hadir di majelis, bukan malah menambah cintamu kepada Rasul, menambah pengenalanmu kepada Rasul, justru membuat kita jauh daripada Rasulullah. Wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Kalau yang di atas dengarkan, ini majelis bukan konser. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibul ratib, beliau mengatakan al-agil yakfi bil isyarah wa thanu 'ala al-baqar. Orang berakal itu cukup dengan isyarah. Kalau di majlis jangan ngomong, kalau ngomong yang kedua kalinya sapi. Habib bilang jangan ngomong di majlis. Tadi MC mengatakan jangan ada yang ribut, tolong khidmat. Kalau masih ada yang ribut namanya sapi. Sapi itu kalau kita omongin nggak bakal ngerti dia. Dipecut dulu baru jalan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya mau tanya yang hadir, manusia apa sapi malam hari ini? Manusia apa sapi? Manusia punya akal apa enggak? Punya akal apa enggak? Orang berakal dikasih tahu faham atau tidak? Faham atau tidak? Kalau ada yang ngomong berarti? Kalau ada yang ribut berarti? Kalau ada yang ketawa-ketawa berarti?
Mau jadi sapi? Mau jadi sapi? Diam, biar jadi orang yang gerak. Suatu ketika seorang imam besar, imam ahli tariqah wal ma'rifah, Sayyidul Imam Ahmad Ar-Rifai rahimahullah. Suatu ketika Imam Ar-Rifai rahimahullah berkunjung ke pusara baginda Nabi besar Muhammad di Madinah. Ketika sampai Al-Imam Ar-Rifai ziarah di hadapan kubur yang mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam Ar-Rifai mengungkapkan rasa cinta dan rindunya melalui kata-kata indah yang disusun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dengan hati yang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad di depan pusara yang mulia, fi halatil bu'di kuntu ruhi ursiluha tuqabbilul arda wa hiya anni naibati wa hadhihi dawlatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tuqda biha syafati. Allahu akbar. Fi halatil bu'di, kata Al-Imam Ar-Rifai di hadapan kubur Nabi, ya Rasulullah, dari tempat yang jauh, dari posisi yang jauh, kunturuhi ursiluha, seringkali aku kirim ruhku ke tempat ini, yaitu Madinah. Dari tempat yang jauh, seringkali aku kirim ruhku ke tempat Madinah, ke tempatmu ya Rasulullah. Maksudnya apa? Tuqabbilul arda wa hiya anni naibati. Aku kirim ruhku ke Madinah sebagai wakil dari diriku yang tak sampai mengunjungimu ya Rasulullah, agar ruhku itu mencium tanah Madinah yang terkubur di dalamnya jasadmu, wahai Nabi Muhammad. Tuqabbilul arda wa hiya anni naibati wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat. Ini saatnya wahai Rasulullah, aku ada di hadapanmu di alam yang nyata. Aku duduk di depanmu ya Rasulullah, alam yang nyata. Famdud yaminaka kay tuqda biha syafati. Ulurkan tangan kananmu yang mulia wahai Nabi Muhammad, agar bibirku mencium tanganmu yang mulia. Hadirin hadirat, waktu itu ribuan pasang mata yang lagi berziarah ke pusara baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi menyaksikan ini bentuk karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Ar-Rifai. Tangan yang mulia, tangan yang suci mendadak keluar daripada pusara yang mulia Nabi Muhammad. Tangan itu pun diambil dan dicium oleh Imam Ar-Rifai. Allahumma shalli ala. Ini menunjukkan wahai hadirin, wahai hadirat, wahai pemuda-pemudi, menunjukkan bagaimana Sayyidina Muhammad cinta kepada orang yang suka memanggil namanya, kepada orang yang suka menyebut namanya. Oleh karena itu, tidak mungkin kamu berkumpul pada malam hari ini. Tidak mungkin saya, para habaib, para ulama asatid, kamu para pecinta Nabi Muhammad berkumpul pada malam hari ini kecuali atas undangan baginda Nabi besar Muhammad. Kecuali atas undangan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau bukan karena undangan beliau, tidak akan mungkin. Yang mampu menyatukan cinta hanyalah baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu, pada saat itu, ketika seorang jenderal Islam Salahuddin Al-Ayyubi melihat ketika waktu itu Islam lagi digencar-gencarnya diserang oleh orang-orang kafir, banyak umat yang berpecah belah, maka Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana caranya menyatukan hati mereka supaya mereka kokoh dalam memperjuangkan
lain mereka satukan dengan cara membuat maulid dengan nama baginda Muhammad. Dengan nama baginda Muhammad. Hanya nama ini yang bisa menyatukan umat Muhammad. Hanya nama ini yang bisa membuat bersatu umat Muhammad. Oleh karena itu, jangan sampai engkau hadir di majelis ini tidak menambah kecintaanmu kepada Maulana Muhammad. Jangan engkau hadir pada malam hari ini dari tempat yang jauh kecuali engkau belajar dan belajar supaya tumbuh di dalam hatimu cinta kepada Maulana Muhammad. Lagi baca qasidah, hadirkan engkau telah menyebut namanya yang mulia Maulana Muhammad. Kalau kita cuma baca qasidah hanya cuma asyik karena hadroh, kita tidak akan pernah merasakan jawaban salam dari Maulana Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau orang miskin merengek-rengek memanggil nama Nabi Muhammad, lari Nabi Muhammad, bergegas Nabi Muhammad memenuhi panggilannya. Saya mau tanya, pikirkan baik-baik dengan akal dan pikiran kita. Kita miskin harta di hadapan Allah. Kita miskin pangkat di hadapan Allah. Kita miskin jabatan di hadapan Allah. Kita miskin ibadah di hadapan Allah. Malam hari ini melalui wasilah majlis Sirrul Asrar, kita berteriak, menjerit, merengek, memanggil Maulana Muhammad. Wallahi Rasulullah datang malam hari ini, saudara-saudara. Hanya saja hadirin, hanya saja kita tidak melihat kedatangan Maulana Muhammad, tidak menyaksikan kedatangan Maulana Muhammad, tidak bisa melihat indah wajahnya Rasulullah, tidak bisa melihat keagungan wajahnya Rasulullah. Kenapa? Andai Allah izinkan mata kita yang ingin melihat Maulana Muhammad, kita tidak akan beranjak dari majelis ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, datang ke majelis baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, niatkan untuk Nabi Muhammad. Jangan salah di dalam niat. Kalau cuma niat hadir untuk suka-suka atau rame-ramean aja, kau akan berjumpa dengan Maulana Muhammad. Allah tidak memandang fisik kita, casing kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah gak melihat dohir kita. Kau siapa? Mau pejabat, mau ulama, Allah gak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tapi Allah lihat kepada niat dan hati kita. Kalau niat hati kita datang ke majelis untuk Nabi, datang untuk Rasul, fa insyaallah Allah anugerahkan kita berjumpa dengan Maulana Muhammad, berjumpa dengan Maulana Muhammad, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada yang hadir, ingat baik-baik kata Nabi Muhammad, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, celaka orang yang tidak Allah izinkan melihat wajahku di hari kiamat. Kaget Sayyidah Aisyah, kemudian bertanya, siapa ya Rasulullah? Manusia yang tidak Allah izinkan melihat wajahmu yang mulia, yang lebih terang dari purnama, yang lebih indah. Nabi Muhammad menjawab, orang yang tidak Allah izinkan matanya melihat wajahku di dunia dan di akhirat, ketika mendengar namaku disebut, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang tidak diizinkan oleh Allah melihat Maulana Muhammad, orang yang ketika mendengar namanya Nabi disebut, dia tidak mau bersolawat. Mereka orang yang Allah haramkan matanya melihat Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, sebelum saya akhiri daripada tausiah saya, setelah kita belajar bagaimana mencintai Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, Nabi memberikan kepada kita wasiat. Dengarkan baik-baik agar kita tahu wasiatnya Nabi apa dan apa yang harus kita lakukan. 1400 tahun yang lalu, sebelum wafat Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad, beliau berkata di hadapan para sahabat setelah Hajjatul Wada, setelah haji perpisahan, di antara mata air Makkah dan Madinah ada satu mata air namanya Khudir Khum. Nabi Muhammad memberikan khutbah di hadapan ribuan para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Akan datang sebentar lagi utusan Allah kepadaku. Aku manusia seperti kalian. Aku akan meninggal. Aku akan dicabut ruhku oleh Allah. Sebentar lagi utusan itu datang, yang disebut malaikat Israel, malaikat maut. Aku tinggalkan kepada kamu, inni taraktu fikum thaqalain ma in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan dua perkara kepadamu, wahai umat-umatku, wahai sahabatku, sampaikan kepada mereka semua. Aku tinggalkan dua perkara ini sebelum aku bertemu dengan Allah. Kalau mereka berpegang teguh dengan dua perkara ini, mereka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara dan dua wasiat Nabi kita Sayyidina Muhammad? Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran. Imsaku, pegang oleh kamu Al-Quran. Ini wasiat Nabi. Jaga kehormatan Al-Quran. Baca itu Al-Quran, amalkan itu Al-Quran. Kalau kau amalkan itu Al-Quran, kau baca ilmu Al-Quran, kau akan selamat, kata Nabi Muhammad. Dan yang kedua, wasiatnya Nabi Muhammad yang tidak kalah pentingnya, yang mana kita harus mencintai, dan itu syarat untuk mendapatkan cinta dan syafaat Maulana Muhammad. Apa yang kedua wasiat Nabi? Wa itrati ahla baiti. Wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan anak cucuku. Aku tinggalkan kepada kamu anak cucuku dan Al-Quran. Engkau cintai Al-Quran, kau pelajari Al-Quran. Dan jangan salah, yang membawa Al-Quran adalah anak cucuku Ahlul Bait, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Al-Quran ma'a Ali, Ali ma'al Quran. Quran dengan Ali, Ali bersama Al-Quran. Jadi jangan orang-orang di zaman sekarang berkata, saya cinta Al-Quran, saya cinta sunnah, habaib ditinggalkan, cucu Nabi dianiaya. Tidak begitu, saudara. Itu bukan pada wasiat Nabi. Atau orang yang mengatakan rame zaman sekarang, saya cinta Ahlul Bait, saya sayang sama Ahlul Bait, saya cinta habaib, tapi Al-Quran saya tidak imani. Allahu Akbar. Ini banyak sama sekarang terjadi menimpa kita punya umat. Bagaimana kalau kita ingin selamat? Pegang Al-Quran, pegang Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Keluarga, cucu, keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, amalkan dua perkara ini, Al-Quran dan Ahlul Bait. Banyak orang sekarang ceramah menyampaikan kitab Allah wa sunnati, kitab Allah wa sunnati, padahal yang lebih sahih di dalam Sahih Muslim, kitab Allah wa itrati, Al-Quran dan anak cucuku. Kenapa nggak disampaikan oleh mubaligh? Kenapa nggak disampaikan oleh para asatidz? Ada kecemburuan sosial di dalam itu, ada ketersaingan. Wallahi, siapapun orang yang mencintai habaib, menghormati habaib, mengagungkan habaib karena mengagungkan datuknya Maulana Muhammad, orang itu akan dimuliakan sama Allah. Dan tidak mungkin seseorang menghina habaib, melecehkan habaib, khianat sama habaib, kriminalisasi kepada habaib, bakalisasi kepada habaib, langkap habaib. Wallahi, orang itu akan dihinakan dunia dan akhirat oleh Allah. Kenapa? Karena yang ngomong bukan manusia biasa,
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang ngomong ini presidennya manusia. Yang ngomong ini sebab diajarkan alam semesta Maulana Muhammad, yang mana setiap ucapannya, setiap perkataannya, tindak tanduknya dibimbing dengan wahyu Allah. Siapa yang cinta kepada anak cucuku, Allah akan cinta kepada mereka. Pada malam hari ini di depan kita banyak habaib, dan kita memperingati daripada milad seorang cucu Rasulullah, seorang garis keturunan Nabi Muhammad yang tanpa letih dalam perjuangannya, yang dikatakan dalam hadis, ahlu baiti fikum kasafinatin nuh, keluargaku itu di antara kamu, bagi kamu anak cucuku itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, siapa orang yang mengikuti anak cucuku, siapa orang yang berbuat baik kepada anak cucuku, siapa yang mencintai anak cucuku, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa, siapa orang yang tidak mau ikut ajaran cucuku, tidak mau ikut dalam perjuangan cucuku, maka dia akan celaka dan tenggelam. Saudara-saudara, adanya keluarga Nabi besar Muhammad, adanya anak cucu Nabi Muhammad, pengaman bagi alam dunia ini, pengaman bagi alam semesta ini. Jangan kita mudah ditipu oleh seseorang. Oh, akan terjadi begini, oh akan adik begini, oh akan begitu, macam-macam. Tapi selama masih ada ahli bait, insya Allah dunia ini akan aman. Kenapa? Karena yang ngomong bukan saya. Rasulullah dalam hadis sahih, beliau mengatakan, an-nujum amanun ahli sama wa ahli baiti amanun li ahli al-ardi. Bintang di langit itu pengaman bagi penduduk langit, sedangkan anak cucuku, keturunanku para habaib, pengaman bagi penduduk bumi. Saudara-saudara, banyak zaman sekarang orang cuma minjem ilmu punya Nabi Muhammad, ngambil ilmu sama Nabi Muhammad, punya benci sama habaib Allah. Saya ingatkan kepada yang hadir, jangan belajar, jangan ikutin kiai, ustadz, siapapun yang mengajarkan kamu benci sama habaib. Kenapa? Karena itu orang telah menentang daripada sabda Rasulullah. Orang yang menentang sabda Rasulullah gak punya iman. Hati-hati, jangan main-main tentang cinta. Cinta bukan cuma ucapan, tapi harus dibutuhkan pengorbanan. Betul? Betul? Kita malam hari ini dikumpulkan melalui wasilah Majlis Sirrul Asrar Al-Habib Abasyim Al-Habsyi, juga memperingati minat seorang manusia yang tangguh, yang mewarisi sifat leluhurnya, mewarisi sifat keberanian datuknya, kakeknya, sampai kepada Maulana Muhammad. Beliau tidak bisa dibeli. Yang mana kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali As-Sajjad bin Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya tentang Ahlul Bait, beliau menjawab, al-qatlu lana adah wa karamatu indallahi syahadah. Kami dibunuh, habaib, para sayyid dibunuh, digerek, dipenggal, ada biasa bagi kami. Wa karamatu indallahi syahadah, kemuliaan kami cuma satu, mati syahid di hadapan Allah. Itu kami para habaib, itu didikan dan datuk kami Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Itu terjadi kepada seorang habaib saat ini yang perjuangannya tangguh, yang tidak bisa digoyangkan. Beliau selalu diteror, rumahnya disniper supaya beliau mati. Kita lihat guru kita di penjara, guru kita diasingkan. Beliau yang mewarisi daripada keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa disogok, tidak bisa dibayar. Hingganya dua orang ini harus diasingkan, jatuhnya di penjara, satunya dikeluarkan dari negara. Kenapa? Kalau dua orang ini masih ada di Indonesia, mereka tidak bisa leluasa untuk merencanakan hal-hal yang buruk yang merugikan rakyat dan merugikan negara Indonesia. Siapa beliau? Kita tidak asing lagi. 4/11 beliau ditembak dengan air mata
dengan gas air mata. Wallahi, ribuan mata menyaksikan peluru yang menuju kepada beliau, Allah balikkan, tidak mengenai beliau. Beliau siapa? Bukan orang sembarangan. Andai saya ditanya siapa seorang wali yang masih hidup zaman sekarang yang nyata bisa kita lihat, tiada lain, beliau adalah sosok imam besar Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saya yakin dengan hati saya, karena gak mungkin kalau beliau bukan seorang wali, Allah berikan kesabaran dan keteguhan dalam perjuangannya. Kalau saya ditanya siapa Habib wali zaman sekarang, saya jawab Habib Rizik Syihab. Oleh karena itu, bagi kalian para pecinta Habib Rizik, pecinta seluruh para habaib, jangan mundur karena cacian. Kamu cinta kepada Habib Basyim, jangan mundur karena dibenci, dimaki, cacian, jangan. Wallahi, itu adalah ujian bagi pecinta keluarga Maulana Muhammad. Wahai yang hadir semuanya, khususnya anak-anak FPI, jangan mundur dalam perjuangan untuk bela agama. Karena dibenci, karena dimaki, karena fitnah, karena dibilang teroris. Demi Allah, andai ada jutaan orang di luar sana menfitnah FPI, memfitnah para pecinta keluarga Nabi, dibilang radikal, dibilang teroris, karena bela agama, karena bela Islam, karena bela Al-Quran, sampaikan kepada pengkhianat bangsa, bahwa kita teroris. Kalau bela agama dibilang teroris, maju apa mundur? Kalau bela habaib dibilang anti Pancasila, maju apa mundur? Dibilang anti Bhinneka Tunggal Ika, maju apa mundur? Maju apa mundur? Yang perlu saya ingatkan, tolong rekam, biar sampai ke telinga pejabat. Pemerintah zaman sekarang nggak tahu terima kasih sama ulama, sama habaib. Sampai ada fitnah bahwa habaib ulama anti Pancasila. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak? Ada nggak? Bilang Habib anti Pancasila, ada nggak? Bikin Habib itu provokasi katanya, ada nggak? Bahkan sebenarnya nggak boleh sebut nama, tapi karena hati saya lebih cinta kepada Habib Rizik, saya sebut nama. Habib nanti ditangkap. Wallahi, al-qatlu lana ada. Kami, kakek kami biasa dipenggal, dibunuh. Jangankan di penjara untuk bungkam menyampaikan kecintaan saya kepada Habib Rizik. Bahkan ada seorang pakai kacamata, kalau dia tidak tobat, dia akan dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena dia menghina habaib. Siapa namanya? Ada yang tahu? Budi Jarot. Enggak. Siapa yang menghina keluarga Nabi, saya hinakan dia. Siapa yang menghina habaib, bukan cuma saya yang melaknat dan menghina, tapi Allah dan Rasulnya akan marah dan menghina dia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, hurrimatil jannah ala man zalama ahli baiti wa adani fi itrati. Allah haramkan surga bagi siapa? Bagi orang yang menyakiti aku dan menyakiti anak cucuku. Jadi saudara, kemarin saya dapat di postingan, kalau nggak salah ini TV One, si Budi Jarot ngomong bahwa Habib Rizik itu aliran daripada Khawarij. Allahu Akbar. Mulut macam apa ini orang? Habib Rizik dibilang Khawarij, keturunan Khawarij. Dalam sejarah Khawarij yang membantai Sayyidina Ali, wallahi itu tidak terjadi di dalam tubuh imam kami Habib Rizik. Karena Habib Rizik keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, orang-orang dungu, orang-orang yang gak ngerti sejarah dan agama, mending kau diam daripada engkau memancing daripada kemarahan umat yang cinta kepada habaib. Betul? Betul? Tunggu tanda jawab yang kompak dari hati karena cinta. Habib Rizik dihina, marah gak? Marah gak? Marah gak? Marah gak? Habib Rizik diinjek fotonya, marah gak? Marah gak? Ayo saya tanya, jawab yang kompak. Habib Rizik diludahin, diinjek-injek, marah gak? Disobek-sobek fotonya, balehonya, marah gak? Marah gak? Marah gak?
Saya belum pernah berguru langsung sama Habib Rizik, belum. Saya ketemu saja belum pernah sama Habib Rizik. Saya sampaikan kepada kamu, saya belum pernah menatap langsung wajah Habib Rizik Syihab, hanya lewat video dan foto. Tapi wallahi, walaupun saya tidak pernah duduk di hadapan beliau, gak pernah bersalaman dengan beliau, demi Allah, andai ada yang macam-macam dengan Habib Rizik, andai ada yang menghina Habib Rizik, demi Allah, saya siap mati, jiwa saya, harga diri saya, darah saya untuk Habib Rizik. Orang sini cinta gak sama Habib Rizik? Cinta gak sama Habib Rizik? Saya gak dengan Habib Rizik. Pengen Habib Rizik pulang, pengen Habib Rizik pulang, pengen melihat Habib Rizik tabligh lagi, pengen dengar takbir Habib Rizik lagi. Takbir, Allahu Akbar. Ingat, terakhir wasiat saya, sir wala takif. Sir, sama-sama, sir wala takif. Simpan dalam hati, jangan cuma diomongkan lewat lisan. Ini perjuangan berat. Semakin hari, semakin tahun, semakin bertambahnya bulan, perjuangan ini makin berat. Maka tanamkan sir dalam hatimu, wala takif. Pergi terus, jalan terus, jangan berhenti karena dibungkam, jangan berhenti karena diancam penjara. Saudara-saudara, wahai pecinta Maulana Muhammad, wahai pecinta agama Maulana Muhammad, andai kata musuh-musuh agama mengancam dengan penjara, mengancam dengan dibunuh, sampaikan kepada musuh agama, takkan berhenti dalam berjuang, takkan mundur walaupun hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap berjuang di belakang Habib Rizik, siap jaga habaib, siap bela ulama, siap bela negara, siap bela Al-Quran, siap bela Allah, siap bela Rasul. Allahu Akbar.